Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. semuanya. Kami dari kelompok mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya akan membacakan analisis ulasan dari modul yaitu pada penugasan topik 3 yang diampu oleh Ibu Dr. Rika Ningsi, SPD MPD. Yang pertama yaitu ada saya Zari Abadi Adil sebagai pengulas pertama, yang kedua ada Wistarnit, pengulas kedua, yang ketiga Wirtatul Jannah, pengulas ketiga, dan ada Yulsi Guspenisa sebagai pengulas keempat. Langsung saja, di sini saya akan mengulas materi tentang teks prosedur pada kelas 7, fase D pertemuan ketiga. Apakah layarnya sudah tampil di Zoom masing-masing? Sudah. Oke. Nah, ini hasil ulasan saya. Eh, Pada capaian pembelajarannya sudah sesuai. Kemudian analisis ulasannya pada tujuan pembelajaran itu masih sangat banyak secara menyeluruh, belum sesuai dengan CP. Artinya masih kurang sesuai dengan CP yang diturunkan ke tujuan pembelajaran. Sehingga di tujuan pembelajaran modulnya ini masih terlihat sangat banyak, dan jikalau dilogikakan tidak akan bisa di pertemuan ketiga selesai sekaligus sebanyak eh, 8 tujuan pembelajaran ini. Jadi masih harus ada perbaikan. Kemudian materi ajarnya juga masih terlalu banyak, belum sesuai karena di sini saya lihat ada sekitar 8 juga topiknya, dan itu tidak akan selesai pada pertemuan ketiga, harus dipecah lagi untuk beberapa pertemuan lagi. Tentunya menyesuaikan dengan jam pembelajaran atau JP. Kemudian jenis asesmen yang digunakan pada modul teks prosedur ini yaitu asesmen formatif. Bentuk asesmennya berupa LKPD tertulis. Kemudian pada bagian pertanyaan, bagaimana dalam asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Di sini dalam asesmen tersebut yang menunjukkan perkembangan peserta didik yaitu kognitif di tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 sampai 15 tahun. Karena kelas 7 itu rata-rata berusia 12 tahun. Ini dikatakan sudah sesuai dengan tahap perkembangan karena siswa dalam mengerjakan tugas secara individu dan mengumpulkan hasilnya kepada guru yang diberikan LKPD mengenai bacaan es kelapa jeruk dan mengisi bagian kalimat rumpang mengandung adverbia. Pada kegiatan ini, peserta didik disuruh berpikir dengan logis sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan dan yang akan mereka sampaikan. Kemudian, bagian yang menunjukkan pertimbangan aspek lingkungan budaya karakter peserta didik itu di sini tidak ditemukan kesesuaian asesmennya karena asesmen yang dibuat masih mengikuti buku, yang artinya masih asesmen secara umum. Selanjutnya, bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Kalau di sini pembelajarannya sesuai dengan kemampuan peserta didik atau teaching at the right level, ya, yang mana pendekatan pembelajaran berpusat pada kesiapan belajar dan pemahaman siswa. Pada asesmen yang dilakukan, dalam modul ajar sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik dengan memperhatikan perkembangan serta kemampuan peserta didik dan sejauh manakah peserta didik berpikir secara logis terhadap materi yang diajarkan dengan melakukan asesmen formatif, yaitu mengisi LKPD berupa pertanyaan yang diberikan. Kemudian bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, yaitu eh, aktivitasnya berbentuk skor dari suatu hasil ujian, komentar dalam tugas, dan jawaban atas pertanyaan. Sebagai umpan balik terhadap proses pembelajaran,
Di dalam modul guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk bertanya terkait hal-hal yang belum mereka pahami, serta membimbing mereka supaya memahami terkait tugas yang diberikan, serta memberikan materi yang sudah di-print. Setelah itu guru juga memberikan asesmen formatif, yaitu berupa tes tertulis menggunakan LKPD yang sudah disiapkan oleh guru. Yang terakhir yaitu jika saya diminta menjadi guru kelas tersebut, hal yang ingin saya lakukan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik, yaitu eh, tentunya saya perlukan asesmen di awal atau asesmen diagnostik untuk menilai masing-masing peserta didik terkait materi yang mau dirancang. Dan juga saya akan menggunakan lebih banyak media dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, karena teknologi pada pembelajaran abad 21 sekarang sangat dibutuhkan, yaitu pada kurikulum Merdeka. Yaitu proses pembelajaran juga dibuat untuk mencukupi kebutuhan dan gaya belajar siswa dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini, kita nanti bisa mengelompokkan kelompok belajar peserta didik yang terdiri dari tiga. Misalnya ada yang kelompok yang low, ada yang medium, dan ada yang high. Kemudian hal lain tidak juga lupa saya harus mengaitkan materi dengan lingkungan dan budaya setempatnya, yaitu pembelajaran tanggap budaya. Baik, mungkin hanya itu saja hasil ulasan dari saya, yaitu materi teks prosedur pada pertemuan ketiga di fase D kelas 7. Selanjutnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya, pengulas kedua akan disampaikan oleh Wiskarnit. Kepada Wiskarnit, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil ulasan saya terkait dengan asesmen ruang kelas. Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP fase D. Dengan CP-nya yang sudah sesuai dan tujuan pembelajaran yang sudah sesuai. Yang pertama, peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat simpulan dengan menjawab pertanyaan terhadap teks yang sudah disediakan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mengenali teks infografik dengan kejelasan isi dan teks yang tersaji dalam bentuk infografik. Yang ketiga, peserta didik memahami kosakata baru dengan berlatih menggunakan dalam konteks kalimat yang berbeda secara tepat. Materi ajar pada topik yaitu materi tentang teks prosedur, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur dan mengenali tujuan teks prosedur. Jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Bentuk asesmen yang digunakan yaitu asesmen unjuk kerja berupa LKPD dan presentasi di depan kelas. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Yang menurut saya dalam asesmen tersebut bagian yang menunjukkan perkembangan peserta didik pada perkembangan kognitif di tahap operasional formal, yaitu ketika anak berusia 11-15 tahun, karena pada kelas 7 rata-rata anak berusia 12 tahun. Anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesisnya dengan logis. Berbekal kemampuan tersebut, anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan tersebut. Anak dapat berkembang semakin kompleks. Asesmen yang dibuat dalam modul sudah sesuai dengan tahap perkembangan anak, di mana siswa dalam mengerjakan tugas secara berdiskusi dan menampilkan hasilnya di depan kelas secara berpasangan. Serta peserta didik juga diberikan LKPD mengenai bacaan tetap rileks di kelas, di mana peserta didik disuruh berpikir secara logis sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan dan yang akan mereka sampaikan. Yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Menurut saya, dalam asesmen tersebut tidak ditemukan kesesuaian dengan lingkungan budaya peserta didik, karena asesmen hanya berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu materi teks prosedur, dan tidak ditemukan dengan kesesuaian karakteristik dan budayanya.
Tetapi di dalam asesmen ditemukan aspek bekerja sama dengan teman secara berpasangan untuk memecahkan masalah. Dengan hal itu bisa memacu perkembangan sosial peserta didik. Yang ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Pembelajaran sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik, yaitu pendekatan TARL. Adalah pendekatan pembelajaran berpusat pada kesiapan belajar dan pemahaman siswa. Pada asesmen yang dilakukan dalam modul ajar sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik, dengan memperhatikan perkembangan serta kemampuan peserta didik, dan sejauh mana peserta didik bisa berpikir secara logis terhadap materi yang diajarkan, dengan melakukan asesmen formatif berupa diskusi dan LKPD yang pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Umpan balik merupakan informasi yang diberikan kepada individu atas aksi atau aktivitasnya yang berupa skor dari suatu hasil, ujian, komentar dalam tugas, dan jawaban atas berbagai pertanyaan. Sebagai umpan balik terhadap proses pembelajaran di modul, guru memberikan ruang kepada peserta didik, yakni untuk bekerja sama secara berpasang-pasangan dan bertukar pendapat melalui diskusi. Kemudian melakukan umpan balik dengan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan kelompok yang lain memberikan pertanyaan dan umpan balik dengan dikuatkan oleh guru. Selain itu, guru juga memberikan asesmen formatif yang berupa tes tertulis. Yang keempat, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, apa hal yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Jika saya menjadi guru dan saya akan memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan kemampuan peserta didik yang berpusat pada kesiapan belajar dan pemahaman siswa. Untuk itu, diperlukan asesmen awal pembelajaran yang menilai masing-masing peserta didik untuk materi ajaran yang telah dirancang. Dan juga saya akan menggunakan media dan teknologi untuk melaksanakan asesmen awal, untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan peserta didik dalam memulai pembelajaran. Itulah hasil ulasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiskarnet sebagai pengulas kedua. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Wirda Tuliana, pengulas ketiga, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Zari. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan asesmen yang dilakukan oleh guru Pamong di sekolah dalam proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran ini dilakukan di kelas 7 dengan fase D. Pada pertemuan ini elemen yang digunakan adalah elemen menulis dengan capaian pembelajaran yang sudah tertera pada layar. Jadi, capaian pembelajaran yang disajikan oleh guru sudah sesuai dengan elemen yang akan dipelajari. Dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut, yaitu peserta didik menulis pengalaman dan imajinatif secara kreatif. Untuk materi ajar atau topik yang diajarkan pada pertemuan ini, yaitu teks cerita fantasi. Dan bentuk asesmen yang diberikan oleh guru berupa asesmen formatif, dengan bentuk asesmennya yaitu unjuk kerja dalam LKPD. Kemudian untuk hasil analisis pertama dengan pertanyaan bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, jadi dalam asesmen yang telah disajikan oleh guru berupa kemampuan menulis teks cerita fantasi sederhana, menurut saya sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Seperti yang rekan-rekan sebelumnya sampaikan, bahwa peserta didik yang berada pada kelas 7 ini berada pada perkembangan kognitif operasional formal, rentang usia 11 sampai 15 tahun, yang mana pada kelas 7 ini rata-rata usia peserta didiknya berusia 12 tahun. Nah, jadi secara umum jika dilihat pada tahapan perkembangannya, peserta didik telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Bentuk asesmen yang disajikan oleh guru, yaitu dengan kompetensi menulis teks cerita fantasi, menurut saya itu menuntut peserta didik untuk dapat menuangkan
dan mengembangkan ide-idenya secara berkelompok, sehingga hal ini dapat mendukung pengoptimalan tahapan perkembangan peserta didik. Yang mana tadi telah disampaikan bahwa dalam tahapan perkembangan ini peserta didik itu sudah mampu berpikir abstrak, maka guru menuntut peserta didik untuk mampu menuangkan ide-idenya sendiri begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, dalam asesmen yang telah disajikan, tentunya hendaknya mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap modul ajar yang telah diberikan oleh guru, yang telah disajikan oleh guru, bentuk asesmen yang disajikan tersebut belum disesuaikan dengan lingkungan budaya peserta didik, karena bahan ajar yang diberikan oleh guru ini merupakan komik yang berasal dari Jepang. Nah, ini komik Jepang. Menurut saya akan lebih baik jika bahan ajar yang disajikan oleh guru tersebut berupa cerita rakyat yang ada di sekitaran lingkungan peserta didik. Selanjutnya, asesmen yang diberikan sebenarnya sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, yang mana pada tahapan ini secara umum peserta didik mulai dapat berpikir untuk dapat memecahkan suatu masalah. Pada asesmen yang diberikan oleh guru, itu menuntut untuk peserta didik dapat menciptakan atau menulis suatu teks fantasi sederhana berdasarkan dari gambar yang disajikan. Hal ini tentunya sejalan dengan karakter peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan yang telah tadi dipaparkan. Untuk pertanyaan ketiga, Kak Monik boleh di-scroll. Baik, terima kasih. Pada pertanyaan ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan terhadap modul ajar dan asesmen yang disajikan oleh guru, asesmen tersebut menurut saya belum disesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik. Asesmen yang diberikan hanya tersedia pada satu jenis saja, yang memungkinkan tidak terjadinya guru memfasilitasi kemampuan belajar peserta didik yang beragam. Karena kemampuan belajar peserta didik itu kan berbeda-beda, ada tingkatan-tingkatannya seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Zari. Ada tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sedangkan asesmen yang disajikan oleh guru pada modul ini hanya tersedia dalam satu jenis, jadi tidak memfasilitasi peserta didik dengan tingkatan yang rendah, sedang, atau tinggi begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Pada asesmen yang disajikan oleh guru, saya melihat bahwa belum terlihat adanya ruang umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Asesmen yang disajikan oleh guru ini hanya menyediakan kolom-kolom bagi peserta didik untuk menuliskan jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan yang diberikan. Misalnya dalam asesmen ini menuntut peserta didik untuk menulis teks cerita fantasi sesuai dengan strukturnya. Maka dalam asesmen yang diberikan peserta didik hanya diberi ruang untuk menulis jawaban berdasarkan struktur teks cerita fantasi. Jadi menurut saya belum ada ruang dalam asesmen yang memberikan ruang pada peserta didik untuk memberikan umpan balik. Hanya saja pada proses pelaksanaannya dalam kegiatan presentasi atau diskusi, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk dapat saling memberikan umpan balik terhadap rekan mereka yang sedang presentasi. Jadi ketika presentasi, peserta didik diberi ruang untuk bertanya ataupun menanggapi atas apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik?
Nah, jadi jika saya menjadi guru pada kelas tersebut, saya akan menyajikan asesmen sesuai dengan tingkatan kemampuan belajar peserta didik seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hendaknya dalam penyajian asesmen menyediakan 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi untuk memfasilitasi kemampuan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan agar hasil dari asesmen yang dirancang dapat lebih optimal karena disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk kompetensi menulis teks cerita fantasi, saya akan lebih memilih untuk membebaskan peserta didik untuk dapat memilih tema seperti apa yang mereka inginkan. Hal ini tujuannya agar peserta didik dapat lebih kreatif dalam menuangkan ide-idenya sendiri. Kemudian untuk penggunaan potongan komik pada asesmen yang diberikan oleh guru, sebenarnya menurut saya juga sudah baik, karena memuat gambar-gambar yang cenderung disukai oleh peserta didik. Hanya saja jika saya membuat asesmen dengan menyajikan potongan komik atau gambar, maka tentunya saya akan lebih memilih untuk menyajikan gambar yang bersumber dari cerita rakyat yang berasal dari daerah Indonesia. Hal ini berguna karena akan menjadi hal yang relevan dan dekat dengan peserta didik sesuai dengan kebudayaannya. Misalnya cerita rakyat yang bisa disajikan yaitu cerita rakyat Malin Kundang ataupun asal-usul Danau Toba yang sekiranya sudah dikenal oleh peserta didik dengan baik. Tujuannya agar asesmen yang diberikan kepada peserta didik juga mendapatkan hasil yang lebih optimal ataupun maksimal. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pengulas ketiga, Saudari Wirdatul Jannah. Selanjutnya pengulas terakhir yaitu pengulas keempat, ada Saudari Yulsi Guspenisa. Kepada Yulsi, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zari yang telah mempersilahkan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas, itu pada kelas 7 dengan fase D. Dengan elemen pembelajaran yaitu elemen menulis dengan capaian pembelajaran telah sesuai dan menurunkan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dengan materi ajar yaitu teks deskripsi. Dan jenis asesmen yang digunakan pada model ajar tersebut ada 2, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Dengan bentuk asesmen yaitu berupa pertanyaan pemantik dan penugasan berupa LKPD. Pertanyaan pertama, yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jadi pada fase D kelas 7 tersebut, peserta didik berada pada jenjang usia remaja itu antara 11 sampai 13 tahun. Pada modul ajar guru tersebut, terdapat bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu pada asesmen diagnostik, dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Asesmen ini dilakukan secara spesifik untuk menentukan titik awal pembelajaran. Pada asesmen ini, guru memberikan berupa pertanyaan pemantik yang telah dibuat berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik untuk mengukur pemahaman awal mereka. Dan yang kedua, yaitu pada asesmen formatif, asesmen yang dibuat dalam modul ajar tersebut sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, di mana mereka peserta didik ini mengerjakan tugas secara berdiskusi dan menampilkan hasilnya di depan kelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Pada kegiatan mendesain perencanaan produk, guru membagi peserta didik dengan kelompok heterogen berdasarkan hasil asesmen awal, yaitu terdapat peserta didik yang sudah paham, belum paham, dan tidak paham tentang teks deskripsi. Dengan membentuk kelompok heterogen tersebut, guru telah menunjukkan kesesuaian dengan aspek karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran bersifat diskusi dapat berjalan dengan lancar disertai dengan tolong-menolong antara teman sejawatnya. Pertanyaan yang ketiga,
Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Dalam rancangan modul ajar tersebut, terdapat beberapa hal yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, yaitu asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal pembelajaran. Maaf, saya lanjut. Rancangan modul ajar tersebut terdapat beberapa hal yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal pembelajaran digunakan untuk mengetahui batas kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik ini. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen yang disusun telah mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, yaitu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Dalam modul ajar tersebut, terdapat umpan balik bagi peserta didik yang diberikan oleh guru, yaitu dalam asesmen formatif, untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Selama evaluasi pengalaman belajar, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, peserta didik saling memberikan tanggapan dan guru memberikan penguatan terhadap penjelasan yang diberikan oleh setiap kelompok. Dan yang terakhir, jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, maka hal yang dapat saya lakukan adalah untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan melakukan personalisasi asesmen. Jadi setiap siswa yang memiliki gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, asesmen harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Misalnya, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dapat diberikan tugas berupa presentasi atau poster. Sementara peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori bisa diberikan tugas membuat podcast atau rekaman audio. Sedangkan hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan asesmen tersebut adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan alat digital seperti Quizzes, sehingga asesmen yang digunakan lebih efektif, interaktif, dan menarik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulsi Guspenisa yang telah membacakan hasil analisis ulasannya. Dan ini waktunya sangat pas sekali, karena waktu Zoom kita udah mau limit. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kami. Saudari Wiskarni, tolong ditutup dulu, oke? Baik, hanya itu saja mungkin hasil diskusi kami terkait analisis atau mengulas hasil modul di UPT SMPN 4 Syahulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf mewakili teman-teman semuanya. Kami tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.